Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat penelitian ya. Jadi di bagian sebelumnya kita sudah sampaikan tentang bagaimana membangun budaya riset di sekolah atau di tingkatan sekolah menengah gitu ya, sekolah menengah. Nah, di sana perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk nantinya bisa mewujudkan bagaimana budaya riset itu benar-benar bisa diterapkan, baik di siswa, guru, dan semua komponen akademisi di suatu lembaga pendidikan seperti itu. Nah, kali ini kita akan lanjutkan tentang hakikat penelitian ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah saya sediakan ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar di mana dengan gambar ini sekilas ya, sekilas ada ilustrasi di sebelahnya. Ini sekilas muncul pertanyaan ya. Ketika kita melihat gambar seperti ini akan muncul berbagai kemungkinan pertanyaan gitu. Nah, kalaulah kita tidak secara ilmiah memikirnya, itu secara gampang saja, oh dilihat, itu batu apa kura-kura ya, gitu. Nah, sehingga di sini ketika kita meninjau keberadaan sebuah benda seperti ini dengan secara lebih dekat gitu, maka pada akhirnya akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak kita gitu. Nah, kita berpikir akhirnya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan, ya bisa kita munculkan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa ini? Gitu ya. Jadi what gitu ya, apa ini? Gitu atau itu apa? Nah, sehingga kita berusaha mencari jawaban-jawaban berdasarkan pengetahuan kita. Ya. Oh, kalau misalkan anak kecil gitu ya, kalau anak kecil ketemu dengan benda seperti ini karena dia sudah terbiasa melihat kura-kura gitu ya, berarti dia nyebutnya kura-kura gitu. Padahal sebenarnya adalah sebuah batu, misalkan seperti itu. Nah, ini akan berbeda tingkatan ya, ke tingkatan pemikiran dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai yang tua. Ini nanti akan berbeda-beda tingkat memikirnya dan munculnya pertanyaan ini itu akan sedikit berbeda pula gitu. Nah, kalau pada tahapan pertama itu, katakanlah ini di usia balita gitu ya, di usia balita dia pertanyaannya ya sekedar ini saja gitu. Apa ini atau dan apa itu gitu. Nah, sehingga kalau ini sudah kita tingkatkan, kita lebih meningkat lagi pada proses pemikiran ilmiah, ya gitu, pada usia lebih lebih tambah lagi, itu akan muncul pertanyaan lain. Apa itu? Nah, yaitu kemungkinan dia akan mikir begini, mengapa begini? Ya, dari sisi bentuknya barangkali, mengapa bentuknya seperti ini? Ya, itu. Terus kemudian kenapa? Mengapa strukturnya seperti ini? Ya, gitu ya. Sehingga dengan pertanyaan yang awal itu hanya muncul apakah ini, sekarang meningkat. Mengapa begini? Gitu dan bagaimana bisa benda seperti ini sampai ke sini gitu. Misalkan ini strukturnya adalah batu yang tidak begitu wajar gitu sehingga pertanyaan-pertanyaannya ada banyak sekali yang kemungkinan akan muncul begitu. Nah, ini kemungkinan pertanyaan yang kedua. Nah, dimungkinkan juga dia lebih lanjut akan bertanya seperti ini. Nah, untuk apa? Untuk apa atau dari mana asalnya? Nah, ini pertanyaan kan sudah lebih meningkat lagi gitu. Ya. Jadi ada yang pertama kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan what gitu ya, apa. Terus kemudian yang nomor dua adalah why, what why ya gitu ya, mengapa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari mana gitu, dari mana dan untuk apa gitu. Nah, sehingga tiga model pertanyaan ini betul-betul
akan sangat mempengaruhi pola berpikir kita gitu. Ya, jadi 3 model pertanyaan ini ya. Nah, berdasarkan tiga model pertanyaan ini kita bisa kategorikan, kita bisa namakan gitu ya. Untuk kategori pertanyaan nomor 1 itu biasanya masuk dalam pembahasan ontologis gitu ya, ditinjau secara ontologis. Nah, gitu, secara ontologisnya muncul pertanyaan apa ini. Nah, kemudian yang nomor 2 itu masuk kategori epistemologis. Nah, gitu, mengapa begini dan bagaimana bisa, ini masuk kategori tinjauan epistemologis. Nah, kemudian yang terakhir ini masuk kategori aksiologis. Nah, dari 3 macam model pemikiran seperti ini ya, setelah kita melihat sesuatu, nah ini menurut ahli ya, menurut ahli yaitu, nah ini menurut Surya Brata tahun 2010 gitu ya, cara berpikir ketiga model ini pada akhirnya nanti dikategorikan ada kita namakan yang pertama adalah pendekatan ilmiah ya. Jadi kalau pendekatan ilmiah ini nanti didasarkan pada fakta-fakta ilmiah gitu. Ya, didasarkan pada proses-proses pendekatan dan pemikiran secara ilmiah, prosedur-prosedur ilmiah seperti itu. Ya, pertama menduga tentu ya ada dugaan, kemudian eksperimen yang diiringi dengan hipotesis seperti itu adalah cara-cara pendekatan secara ilmiah gitu. Misalkan ini ada batu, ya ada batu seperti ini. Nah, ketika kita membahas seperti ini kita menganalisis gitu. Barangkali satu sisi kita bisa melihat, oh dari bentuknya seperti ini artinya batu ini datang dengan terjadi peristiwa gesekan dengan udara begitu ya. Nah, karena digesekan dengan udara yang awalnya tentu tidak berbentuk seperti ini gitu. Nah, kemudian dari struktur yang seperti ini kita bisa belajar, akhirnya mempelajari dari struktur-struktur dari batu yang sudah ada, bukan yang ini maksudnya. Itu kita bisa timbul pertanyaan itu berapa usia dari batu ini gitu. Nah, dari situ kita gunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan secara ilmiah gitu. Ini menurut Surya Brata, model 3 pemikiran ini dapat didekati yang pertama dengan cara metode ilmiah, yang pada akhirnya metode ilmiah itu akan menghasilkan suatu metode yang kita sebut sebagai scientific method. Nah, gitu. Ini adalah pendekatan keilmuan ya, pendekatan secara sains gitu. Nah, jadi prosedur-prosedur pemikiran-pemikiran terkait dengan analisis sebuah benda yang kita temukan di depan kita itu dilakukan dengan analisis metode-metode ilmiah, secara ilmiah, fakta-fakta ilmiah. Nah, seperti itu. Ini adalah pendekatan ilmiah. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara pendekatan non ilmiah. Gitu. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh masyarakat secara umum ya. Masyarakat awam itu biasanya melakukan pengamatan, melakukan penelitian itu dengan cara pendekatan secara non ilmiah gitu, secara tidak ilmiah. Kenapa? Karena apakah ketergantungan pada pendekatan ilmiah maupun non ilmiah itu sebenarnya tergantung pada tingkat penguasaan dan keinginan untuk mencari esensi sebuah ilmu gitu. Jadi kalau misalkan orang desa gitu ya, orang desa ketika melihat rasi bintang gitu ya, rasi bintang para petani terutama ya, ketika melihat bintang, oh rasi bintang Waluku misalnya kayak gitu. Nah, ketika para petani melihat rasi susunan bintang seperti itu, dia sudah mengatakan, oh ternyata ini sudah waktunya untuk membajak sawah begitu, tanpa didasari dengan fakta-fakta ilmiah. Nah, itu yang sering digunakan oleh orang-orang yang berpikir secara non ilmiah.
gitu. Tapi terkadang orang-orang yang berpikir non ilmiah itu karena sudah terbiasa melihat kejadian-kejadian sebelumnya, itu bisa jadi benar gitu, bisa jadi benar. Kita tidak boleh menyalahkan orang yang melakukan penelitian dengan cara pendekatan non ilmiah. Ya, itu apa namanya? Boleh-boleh saja gitu. Nah, sehingga dua macam pendekatan dalam rangka untuk mencari kebenaran sebuah penelitian itu dua-duanya boleh disah-sah saja gitu. Oke, untuk pendekatan non ilmiah itu biasanya, nah ini didekatkan pada akal sehat itu, bisa jadi seperti itu, boleh. Nah, didekatkan pada akal sehat. Nah, kemudian pada intuisi boleh, atau prasangka juga boleh. Nah, jadi berdasarkan angan-angan itu ya, angan-angan. Seperti tadi saya ceritakan itu. Jadi dari angan-angan itu bisa jadi memperoleh sebuah kebenaran juga gitu. Prasangka boleh. Nah, ini pendekatan non ilmiah atau penemuan yang ditemukan secara kebetulan, boleh juga gitu. Ini non ilmiah. Gitu. Yang terakhir adalah pendapat otoritas ilmiah atau pikiran kritis. Nah, ini hanya hampir mendekati pemikiran-pemikiran secara ilmiah, tapi masih dalam tingkatan pada level yang sangat rendah begitu. Nah, inilah dua macam pendekatan yang menurut Surya Brata itu bisa dilakukan ketika kalau kita baca mundur gitu ya. Kalau kita baca mundur, jadi Surya Brata itu mengkategorikan pendekatan ada dua ya, ada ilmiah dan non ilmiah. Nah, dua macam pendekatan ini bisa digunakan ketika kita menemukan sebuah fakta yang ada di hadapan kita, atau apa ya, kita ingin melakukan sebuah penelitian di mana penelitian itu bisa jadi timbul dari tinjauan ontologis, epistemologis atau aksiologis, dan ataupun ketiga-tiganya yang bisa digabung begitu. Nah, saya kira dengan penjelasan ini hakikat penelitian itu menjadi semakin jelas gitu. Ya, jadi hakikat sebenarnya dari sebuah penelitian itu memang muncul dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Rasa ingin tahu terhadap sebuah fakta yang ada di depan kita. Nah, ini adalah hakikat dari sebuah penelitian. Oke, saya kira itu ya sudah cukup jelas. Kita bisa belajar lagi ya. Kita bisa ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.